Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan aplikasi Portal PK21. Aplikasi Portal PK21 adalah aplikasi berbasis web yang kita gunakan saat proses pendataan keluarga yang nanti akan berlangsung dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Dengan menggunakan aplikasi Portal PK21 ini, kita dapat membuat user, mengedit data, kemudian memperbaiki master wilayah, dan menentukan target KK yang akan didata di wilayah tersebut. Dan yang lebih penting adalah kita bisa melakukan monitoring selama proses pendataan keluarga tersebut berlangsung. Oke. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak video berikut ini. Yeah. Untuk mengakses aplikasi Portal PK21, kita menggunakan browser di PC. Kalau saya lebih biasa menggunakan Chrome dengan update terbaru. Di URL kita ketikkan portal pk21.bkkbn.go.id. Nah, ini adalah tampilan beranda halaman Portal PK21. Di sini kita dapat melihat pie chart, kemudian jumlah data harian, kemudian data terbaru yang masuk dari masing-masing user. Nah, untuk dapat mengakses Portal PK21, kita harus melakukan sign in terlebih dahulu dengan menggunakan user dan password yang sudah disediakan. Kami dari perwakilan provinsi sudah mendistribusikan user dan password ke Bapak Ibu di kabupaten kota hingga supervisor untuk dapat mengakses aplikasi ini. Silahkan login dengan username dan password yang sudah diberikan. Saya akan mencoba login dengan menggunakan username untuk manajer data di kecamatan. Kemudian masukkan password, lalu klik sign in. Di halaman beranda, setelah kita login dengan user manager data kecamatan, kita bisa melihat ada target keluarga, ada keluarga yang sudah didata, data yang valid, kemudian ada data yang anomali. Kemudian ini adalah informasi dari user manager datanya. Kemudian ini unsur anomali, ini karena memang belum ada data yang masuk sehingga statusnya masih 0, valid 0, anomali 0, dan tidak valid 0. Kemudian di bawah kita bisa membandingkan juga data target versus terdata. Nah, targetnya ini sudah ditentukan sejumlah 8.498 dan terdatanya masih 0 karena memang belum ada data yang masuk di kecamatan tersebut. Kemudian di sisi sebelah kiri ini ada beranda, kemudian ada pengaturan dan monitoring, dimana submenunya pengaturan, ada user, ada master wilayah, ada target KK wilayah, dan indikator proses. Kemudian di menu monitoring status, target, anomali pendataan, rekapitulasi, metode pendataan yang digunakan, serta rekapitulasi pasangan usia suburnya. Nah, yang pertama, di menu pengaturan submenu user. Menu user ini dapat kita gunakan untuk menambahkan user. Bisa juga melihat semua user yang berada di kecamatan tersebut. Kita bisa pilih role di sini, apakah dia supervisor atau pendata. Kita bisa coba pilih supervisor, lalu kita tampilkan. Ini adalah
supervisor, username supervisor yang berada di wilayah tersebut. Kemudian untuk pendata pun sama, kita bisa klik pendata, kemudian kita bisa tampilkan. Ini adalah pendata yang username pendata yang berada di wilayah tersebut. Nah, kemudian bagaimana jika kita akan menambahkan user di wilayah tersebut? Semisal kita coba menambahkan user pendata, maka kita klik tombol tambah user. Kita buat username-nya misalnya KR. Nah, nama lengkapnya adalah Kun Rahmat dan emailnya adalah KR. Kita isikan alamat emailnya gmail.com. Teleponnya misalnya kita isikan 0812 sekian. Kita pilih role-nya sebagai pendata. Kemudian kita tentukan target wilayahnya adalah di RT karena pendata berada di wilayah RT. Kemudian kita isikan wilayahnya, misalnya adalah Jatasari, RW1 dan RT1. Kemudian kita klik tombol tambah wilayah. Berarti kita sudah menentukan kader pendata tersebut akan mendata di wilayah RW1 dan RT001. Kemudian jangan lupa kita isikan nicknya sesuai dengan nick kader pendata. Alamatnya saya isikan Jatasari. Sudah terisi lengkap semua, klik tombol tambah user. Di atas sudah muncul tadi data berhasil disimpan. Kita bisa melihat pendatanya, kita pilih role pendata, kemudian kita tampilkan. Sini sudah muncul ya, nama lengkap Kun Rahmat, alamat Jatasari. Ini adalah status pendata yang berada di wilayah tersebut. Ada 3 tombol di sebelah kanan, yaitu adalah ini untuk mengedit user. Kita bisa klik untuk lihat edit user. Nah, ini untuk memperbaiki informasi dari user tersebut. Kita melakukan perubahan, kita klik update user. Jika tidak, kita pilih batal. Nah, kemudian ada lagi tadi tombol reset password. Pilihan ini untuk mereset password dari user tersebut. Kemudian ada lagi tombol yang berwarna merah sebelah kanan, ini untuk mengaktifkan user tersebut. Jika Bapak Ibu manajer data salah menginputkan username atau wilayah untuk kader pendata tersebut, maka kita bisa klik nonaktifkan, maka user tersebut akan menjadi statusnya tidak aktif seperti yang di bawah ini. Untuk supervisor, caranya pun sama dengan menambahkan user untuk kader pendata. Kemudian kita masuk ke sub menu berikutnya, yaitu master wilayah. Kita klik master wilayah. Dan ini adalah tampilan master wilayah di seluruh kecamatan Jatasari. Beberapa desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Jatasari. Kita ambil contoh salah satu di kelurahan Pasir Putih. Ini adalah RW. Kita bisa menambahkan RW, kita tinggal klik tambah RW. Kita tinggal masukkan kode wilayahnya, di mana kode RW terdiri dari 4 digit. Tapi kita harus memperhatikan dulu kode terakhir. Di sini kode terakhirnya adalah 003. Maka kita bisa untuk menambahkan, kita isikan 0004. Kemudian RW-nya yang misalnya kita akan buat adalah RW 4. RW 004. Lalu kita klik submit.
Ada notifikasi apakah Anda yakin akan menambahkan data baru ini. Data akan disimpan di basis data. Jika ya, kita pilih simpan data. Jika tidak, kita pilih cancel. Kita pilih simpan data. Maka akan muncul satu RW 04 di wilayah tersebut, di Kelurahan Pasir Putih. Kemudian bagaimana jika kita akan menambahkan RT? Caranya pun sama. Kita lihat di bawah RW 04, ini belum ada RT, maka kita bisa klik tambah RT. Kita klik tambah RT, akan muncul. Kita urutkan saja dari 001. Di bawahnya kita isikan RT 001. Kemudian kita submit datanya. Muncul lagi notifikasi apakah Anda yakin akan menambahkan data baru ini. Maka kita pilih ya, simpan data. Ya, data berhasil disimpan. Oke, berhasil kita menambahkan RW dan RT di Desa Kelurahan Pasir Putih. Kemudian ada action di sini, ada 3 tombol. Kita edit RT, kemudian pindah RW, dan delete RT. Jadi tombol hijau adalah edit RT. Kita akan mengedit, merubah data yang sudah kita masukkan tadi, RT tersebut. Kemudian ini kita bisa klik untuk melakukan pindah RW, dan ini kita bisa klik untuk menghapus data RT tersebut. Untuk edit RT kita klik. Misalnya terjadi perubahan RT-nya, maka kita bisa rubah. Jika kita rubah, supaya terjadi perubahan, kita klik submit. Jika tidak ada perubahan, kita klik cancel. Bisa contohkan cancel ya, karena tidak ada perubahan data. Kemudian untuk menghapus data RT tersebut, kita klik delete RT. Nah, Anda yakin akan menghapus data ini? Jika ya, klik tombol ini. Jika tidak, klik tombol cancel. Karena uji coba, saya coba hapus saja. Yes, maka RT tersebut sudah terhapus. Kemudian RW tadi yang kita buat juga kita hapus. Kita klik delete. Kita coba ke submenu berikutnya untuk target KK wilayah. Kita akan menentukan target KK wilayah. Di sini Kecamatan Jagasari, kemudian maksimal total target KK kecamatan kita dapat instruksikan sesuai dengan rekapitulasi yang pernah kita buat. Kemudian ini adalah jumlah target KK yang sudah diisi. Ini adalah jumlah seluruh KK yang sudah diinputkan di masing-masing wilayah, mulai dari RT RW Kelurahan Jagasari, kemudian Kelurahan Ciinjuk dan lain sebagainya. Ini sudah Bapak Ibu sebagai manajer data sudah tidak perlu repot-repot lagi menginputkan datanya, karena tim portal di pusat sudah menginputkan data wilayahnya. Tapi seandainya ada perubahan, Bapak Ibu bisa klik datanya di kolom ini, bisa diklik, kemudian kita bisa rubah angkanya menjadi yang sesuai. Nah, jika sudah selesai, kita klik tombol update target. Tapi jika tidak berubah, tidak perlu melakukan update. Muncul notifikasi ya, kalau kita klik update target, target kakak tidak boleh melebihi batas 0. Kita klik OK. Kita harus menginputkan target kecamatan. Jadi kita harus menginputkan target kecamatan sesuai jumlah target yang sudah ditentukan, mulai dari Kelurahan Jagasari dan seterusnya. Kita inputkan di sini. Sekarang jumlah target katanya 3.500.
update target. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk target KK wilayah sudah, indikator proses. Kita klik menu indikator proses. Nah, di sini kita diberikan tampilan sarana dan prasarana penerimaan dan distribusi. Sarana dan prasarana ini adalah yang diberikan dari tingkat kabupaten kota hingga tingkat kecamatan berupa juknis manager, juknis supervisor, dan lain sebagainya. Proses ini menunjukkan indikasi apakah sarana dan prasarana tersebut sudah diterima dan sudah didistribusikan. Jika sudah diterima dan didistribusikan, kita checklist ini. Kemudian juknis supervisor apakah sudah diterima atau belum, apakah sudah didistribusikan, kita tinggal checklist. Seterusnya, kemudian pelatihan tingkat kabupaten kota, statusnya apakah sudah dilakukan atau belum, kita tinggal memberikan checklist di sini. Kemudian orientasi, apakah sudah dilakukan di tingkat kecamatan, kita tinggal memberikan checklist di kolom ini. Kemudian jumlah pesertanya berapa yang dihadirkan saat orientasi, kita bisa inputkan dengan jumlah angka, misalnya 100. Kemudian SK pengorganisasian lapangan, statusnya sudah atau belum. Jika sudah, kita klik checklist di sini. Kemudian SK posko, apakah sudah menerima atau belum, kita klik di sini. Jangan lupa terakhir kita update indikator proses. Nah, ini jadi kita di manajer data juga bisa mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut sudah diterima dengan baik di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Oke. Selanjutnya, menu pengaturan sudah selesai. Kemudian kita coba klik di menu berikutnya, yaitu menu monitoring. Di sini submenunya ada monitoring status, kemudian di bawahnya juga ada status rekap dan status pendataan. Kita coba klik satu, status pendataan rekap. Nah, ini adalah menu monitoring status pendataan dalam bentuk rekapitulasi. Kita bisa mengetahui status pendataan salah satu wilayah sampai ke tingkat RW. Misalnya kita ingin mengetahui status pendataan di Kelurahan Candasari RW 01. Nah, kita tampilkan monitoring status pendataan ini di wilayah tersebut. Ini RT-nya, kemudian ini adalah targetnya, kemudian berapa data yang valid, kemudian berapa persen data yang valid terhadap target, kemudian berapa data yang anomali dan anomali terkonfirmasi, kemudian berapa persen anomali terhadap target, kemudian berapa data yang tidak valid, dan berapa persen target data yang tidak valid terhadap target. Kita bisa lihat di sini secara rekapitulasi. Ini kebetulan kan kosong karena memang kita belum memasukkan data KK-nya, artinya kita belum melakukan proses pendataan. Kemudian kita juga bisa melakukan ekspor dalam bentuk Excel. Kita klik tombol Excel. Nanti kita bisa lihat monitoring status. Kita juga bisa langsung melakukan cetak dengan klik tombol cetak. Manajer data bisa melakukan monitoring terhadap data yang sudah masuk melalui menu ini ya. Kemudian lanjutkan tadi monitoring status, ada status pendataan secara detail. Ini kalau yang tadi yang ini adalah rekapitulasi dan ini adalah yang versi detailnya. Nah, nanti bedanya ini akan memunculkan data yang sudah KK yang sudah didata. Kita bisa melihat apakah pendataan tersebut statusnya valid,
kemudian tidak valid, anomali terkonfirmasi, atau semuanya. Berdasarkan apakah wilayahnya atau berdasarkan pendatanya. Jika kita ingin menampilkan seluruh data yang valid berdasarkan wilayah tersebut yang sudah kita isikan di atas ini, kita bisa klik tampilkan. Di sini nanti muncul ya, muncul nomor KK, nama KK, kemudian kelurahannya, RW, RT, dan seterusnya. Kita juga bisa melakukan cetak. Bisa juga kita memilih berdasarkan pendatanya. Jadi kita bisa memilih seluruh pendata yang ada, kita tampilkan. Nanti hasilnya kita akan menampilkan berdasarkan keluarga yang sudah didata oleh kader tersebut. Berikutnya target. Kita klik tombol target. Jadi melalui menu ini kita bisa memonitoring target versus aktual. Artinya tadi di awal di menu pengaturan kita sudah menentukan target kakaknya. Kemudian aktualnya ini berdasarkan berapa keluarga yang sudah didata pada saat itu. Karena dengan kita klik periode pendataan tahunnya 2021, kemudian pilih metode pendataannya, apakah semua atau CAPI atau PAPI. CAPI adalah menggunakan smartphone dan PAPI menggunakan formulir. Kita bisa tampilkan berdasarkan kelurahan, kemudian juga bisa berdasarkan RW. Kita pilih contohnya Sari RW 01. Kita klik tampilkan. Nanti akan muncul ya capaian data. Di menu selanjutnya kita bisa lihat anomali pendataan. Melalui menu ini kita bisa melakukan monitoring terhadap anomali data yang dikumpulkan, apakah sudah sesuai atau belum. Kita bisa melihat anomali pendataan yang terjadi biasanya dalam suatu wilayah itu individu kurang 5 tahun yang sekolah. Kemudian apakah individu kurang dari 10 tahun berstatus kawin, berstatus bekerja, atau sebagai kepala keluarga. Kemudian ada juga individu lebih atau sama dengan 17 tahun yang tidak memiliki NIK. Maka di anomali terkonfirmasi, dan kita bisa melakukan tindakan terhadap status data tersebut. Kita bisa pilih berdasarkan wilayah RW-nya, atau kita pilih secara keseluruhan berdasarkan kelurahan. Di bawahnya akan muncul status anomali data tersebut. Sekali lagi diingatkan Bapak Ibu, karena ini adalah portal produksi yang nanti akan digunakan per tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei, maka data yang ditampilkan masih kosong. Nanti ketika sudah mulai pendataan, maka data tersebut akan terisi. Di submenu berikutnya, setelah anomali pendataan, ada submenu rekapitulasi. Dengan melalui menu tersebut kita bisa monitoring rekap dari wilayah terhadap KK yang sudah berhasil didata. Kita bisa menentukan wilayahnya, apakah desa kelurahan sampai RW atau bahkan sampai RT. Kemudian rekapitulasi yang ditampilkan berupa kode kabupaten, nama kabupaten, target KK, kemudian jumlah KK yang sudah didata, kemudian berapa jumlah keluarga yang tidak dapat ditemui, berapa jumlah keluarga yang menolak, kemudian jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menjawab, juga jumlah KK yang belum didata, berapa jumlah PUS beserta KB-nya, jumlah PUS bukan beserta KB, jumlah PUS yang hamil. Kemudian di sebelah kanan, paling kanan adalah menu approve. Nanti manajer data bisa mengklik tombol ini menandakan bahwa wilayah tersebut sudah selesai didata, sehingga tidak terjadi penambahan keluarga di wilayah tersebut yang akan didata.
Misalnya ya untuk ini kita pilih periode pendataan, kemudian tulis datanya, misalnya kecamatan, kita tampilkan saja. Kita juga dapat melakukan ekspor dalam bentuk format Excel. Rekapitulasi ini juga nanti berkaitan dengan rekapitulasi yang dikirimkan melalui smartphone kader pendata. Jadi pada bagian akhir nanti kita akan bahas di aplikasi berikutnya. Di bagian akhir proses input data melalui smartphone oleh user kader pendata nanti akan diisikan rekapitulasi oleh kader tersebut. Rekap berdasarkan RT-nya, maka nanti akumulasinya akan menjadi data RW, data kecamatan, dan data desa kelurahan. Kemudian ke menu selanjutnya, ini ada menu metode pendataan. Ini kita bisa melihat monitoring metode yang digunakan di wilayah tersebut, apakah dia menggunakan smartphone atau dia menggunakan formulir. Jika manual berarti dia menggunakan formulir, dan smartphone nanti akan tertulis smartphone. Menu ini dapat ditampilkan dari pengaturan supervisor, karena ini berdasarkan kelurahan, sedangkan yang berada di kelurahan adalah supervisor tersebut di wilayahnya menggunakan smartphone atau menggunakan formulir. Kemudian di menu terakhir adalah menu pasangan usia subur. Nah, ini kita nanti bisa melihat rekapitulasi nama kepala keluarganya, nama istrinya, umur istri, kemudian apakah statusnya hamil atau tidak, kemudian status kesertaan ber-KB, iya atau tidak, dan jenis KB yang digunakan. Kita bisa menampilkan berdasarkan kelurahan, RW, atau RT. Itu juga kita bisa pilih berdasarkan kelompok umur, usia 10-14 tahun, 15-49 tahun, atau seluruhnya. Dan bisa ditampilkan statusnya hamil atau tidak, atau seluruhnya. Kemudian berdasarkan status KB-nya, apakah sedang, pernah, dan tidak pernah. Kemudian juga bisa berdasarkan alat dan obat kontrasepsinya. Jika sudah selesai, jangan lupa kita klik tombol ini dan kita sign out. Baik, Bapak Ibu, para pengguna aplikasi portal, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ketikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang dan saya semakin produktif untuk membuat video-video tutorial yang lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.